Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 13 Maret 2024. Beragam berita dan juga informasi menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan 3 halaman diantaranya akan kami highlight untuk Anda. Kita beralih ke halaman utama Tribuners. Harga cabai naik, beras stabil adalah berita yang menjadi highlight kita di halaman utama ini karena memasuki bulan Ramadan memang kita selalu dihantui dengan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Nah, Pemprov Sulsel jajaki pembangunan pabrik cabai di Sulsel, kemudian PJ Gubernur janji membagikan bibit di sentra penghasil cabai di Sulsel. PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengklaim wajah masyarakat senang meski harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya cabai merah besar, sedangkan bahan pokok yang lainnya relatif dalam batas toleransi. Bahtiar menyampaikan hal itu usai melakukan pantauan harga pangan di Pasar Minasaupa, Kabupaten Goa pada Selasa 12 Maret siang. Kunjungan ini dilakukan tepat di hari pertama Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian, benih cabai besar dikirim ke Malagaji. Cabai besar menjadi perhatian Pemprov Sulsel selama Ramadan ini. Saat memasuki Ramadan, harga cabai besar di pasar tradisional Minasaupa, Goa, mengalami kenaikan Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian selain itu, ada juga berita terkait pemilu. P3 dan PKB masuk jajaran pimpinan DPRD Sulsel. Dua partai berbasis Islam di Sulsel, PKB dan P3, berhasil memasuki jajaran pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2029. Keduanya berhasil masuk 5 besar hasil pemilu 2024 di Sulsel. P3 dan PKB masing-masing berhasil merebut 8 kursi DPRD Sulsel. Dengan demikian, P3 dan PKB berhak mendudukkan kadernya jadi wakil ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029. Adapun kursi ketua DPRD Sulsel jadi milik Partai Nasdem. Partai bentukan Surya Paloh itu meraih 17 kursi DPRD Sulsel. Nasdem pun merebut kursi ketua DPRD Sulsel dari Golkar. Golkar jadi pemenang kedua dengan perolehan 14 kursi. Pemenang ketiga ditempati oleh Gerindra dengan perolehan 13 kursi. Adapun P3 dan PKB masing-masing meraih 8 kursi DPRD Sulsel. Demokrat dan PKS terlempar dari 5 besar. Perolehan kursi Demokrat dan PKS sama-sama 7 kursi. Tribuners juga dapat melihat infografis terkait 85 caleg lolos ke DPRD Sulsel dari Dapil Sulsel 1 Makassar A sampai dengan Dapil Sulsel 11 yang berada di Luhuraya. Kemudian kita beralih ke halaman 8 Tribuners. Di mata lokal memilih, peraih suara terbesar masuk bursa cagup. Pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah hampir selesai. Perolehan suara legislator terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari Sulsel sampai tembus 100.000 pemilih di masing-masing daerah pemilihan. Peraih suara signifikan paling banyak berada di daerah Sulsel 2. Dapil ini meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Baru, Pangkep, Maros, dan Kota Parepare. Ada 4 calon legislator di Dapil Sulsel 2 yang meraih lebih dari 100.000 suara. Mereka adalah Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, kemudian Andi Iwan Darmawan Aras, kemudian Andi Yuliani Paris, dan Muhammad Aras. Andi Amar saat ini masih belum masuk dalam bursa calon gubernur karena pamannya Andi Sudirman Sulaiman masih terkuat. Suara mereka bahkan mengalahkan salah satu calon gubernur masuk survei seperti Nurdin Halid dan Taufan Pawe. Nurdin Halid pada pemilu ini meraih 70.681, sementara itu Taufan Pawe meraih 57.955.
Suara mereka bahkan tak bisa mengalahkan suara dari legislator Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, yang mengumpulkan 122.929 suara. Kemudian legislator Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Aras yang mencapai 101.938 suara. Sementara itu, Fatmawati Rusdi dan Hamka BKD juga sangat potensial setelah meraih lebih dari 100.000 suara di Dapil Sulsel 1. Terakhir, Rusdi Mase kembali mengejutkan publik setelah meraih 160.000 lebih suara. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad mengatakan, suara signifikan ini menjadi modal elektoral sebab perolehan suara mereka signifikan di Pileg, namun hanya beberapa yang berpotensi bidik pemilihan gubernur. Amar Ma'ruf potensial tapi usia belum cukup, kecuali jika partai mendorong maju atau peta politik memungkinkan maju di Pilgub. Bisa jadi dari Gerindra akan didorong Andi Iwan Darmawan Aras, katanya. Ia menyampaikan 7 anggota DPR RI terpilih ini memiliki modal basis suara yang menjadi daya tarik maju. Tetapi energi dan biaya menjadi pertimbangan untuk tetap fokus di Senayan DPR RI. Caleg peraih 100.000 ini akan menjadi lawan tangguh untuk calon gubernur yang beredar selama ini, katanya. Kenapa menjadi lawan tangguh? Sebab mereka terpilih melalui pemilihan yang sangat ketat tahun ini, katanya. Kemudian Fatma hingga Rudianto, kandidat Wali Kota Makassar. Calon legislator DPR RI dan DPRD Sulsel masuk survei 5 besar elektabilitas kandidat kuat Wali Kota Makassar di Pilkada 2024. Hasil survei terbaru kandidat Wali Kota Makassar di Pilkada 2024 dirilis lembaga Arsy. Menurut survei Arsy, ada 5 tokoh mencuat sebagai kandidat potensial dalam persaingan di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2024. Sebelumnya ada 10 nama diperhitungkan dalam survei, di mana sebanyak 5 nama memiliki elektabilitas tertinggi. Survei ini mencerminkan tingginya minat dan dukungan masyarakat terhadap kelima tokoh ini sebagai bakal calon Wali Kota Makassar 2024. Pertama, Fatmawati Rusdi memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 17,32%. Istri dari Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Mase Mapasesu ini merupakan bekas wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Namun demi mencalonkan diri jadi caleg DPR RI, Fatmawati Rusdi memutuskan hengkang dari jabatannya. Wakil Bendahara Umum DPP Nasdem itu resmi berpamitan pada momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-416 Kota Makassar pada 2 November 2023. Posisi kedua ditempati Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin alias Api. Mantan CEO PSM Makassar ini memiliki elektabilitas tertinggi kedua dengan angka 15,19%. Pada pemilu 2024 kali ini, Api dipastikan melenggang ke DPRD Sulsel Dapil Makassar A. Api berhasil mengumpulkan 29.802 suara pribadi dalam pemilu 2024. Dengan pencapaian ini, Golkar berhasil menempati kursi ketiga dari total 9 kursi yang diperebutkan. Selain mempertahankan kursi di DPRD Sulsel Dapil A, Api juga berhasil meningkatkan jumlah kursi Golkar di DPRD Makassar. Dari 5 kursi yang dimenangkan dalam pemilu 2019, Golkar berhasil meraih 6 kursi dalam pemilu 2024. Pencapaian ini tidak hanya menandai kesuksesan Api dalam memperoleh dukungan masyarakat, namun juga sebagai bukti keberhasilannya dalam membuktikan amanah yang diberikan oleh Musda Golkar Makassar tahun 2021. Posisi ketiga ditempati oleh mantan Wali Kota Makassar Syamsur Rizal alias Daeng Ical. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini memiliki elektabilitas 12,26%. Saat ini Daeng Ical mencalonkan diri sebagai DPR RI Dapil Sulsel 1. Pada Jumat 8 Maret 2024 lalu, Ketua Bapilu PKB Sulsel ini
telah mengumumkan bahwa dirinya berhasil meraih kursi di DPR Senayan. Menurut Deng Ical, jumlah suara yang diperoleh PKB sesuai dengan prediksi sebelumnya. Bahkan timnya sudah memiliki data suara berdasarkan C1 hanya 3 hari setelah pencoblosan. Kemudian hasilnya sesuai harapan. Kami telah memperoleh data C1. Kami sudah meyakini hampir tidak ada pergeseran berjumlah 104.167 suara, katanya. Dia pun mengklaim telah mengamankan kursi ke-8 atau kursi terakhir di DPR RI Dapil Sulsel 1. Atas perolehan itu, dia mengalahkan upaya dari Nasdem yang optimis merebut kursi terakhir. Adapun mantan Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Sulsel, Imran YL alias None, menempati elektabilitas tertinggi keempat. Mantan PJ Bupati Luwu Timur atau Lutim, periode 2015-2016 ini memiliki elektabilitas 9,43%. Posisi kelima ditempati Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo dengan elektabilitas 8,25%. Ketua Bapilu Partai Nasdem Sulsel ini saat ini berstatus sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Sulsel 1. Metode Stratified Multi-Stage Random Sampling adalah pengambilan sampel acak bertingkat. Dalam pengambilan dan penentuan sampel dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, populasi pemilih nasional dikelompokkan menurut provinsi. 2 kecamatan dipilih secara acak dengan jumlah proporsional. Lalu 3 desa dan kelurahan dipilih secara acak dengan jumlah proporsional di setiap kecamatan, ujar Direktur Eksekutif Arsy. Terakhir, setiap responden dipilih secara acak berdasarkan tempat pemungutan suara di desa dan kelurahan yang terpilih. TPS genap untuk responden laki-laki dan TPS ganjil untuk responden perempuan. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 16, yaitu Tribun PSM. Kejar 9 poin lagi terbebas dari zona degradasi. Posisi PSM Makassar di papan klasemen Liga 1 2023-2024 belum aman dari zona degradasi. Mereka berada di papan tengah, peringkat 9 dengan 37 poin. Hanya selisih 9 poin dengan Persita Tangerang sebagai tim teratas zona merah dan dengan 28 poin. PSM Makassar butuh 9 poin lagi dari 6 laga tersisa untuk memastikan diri bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Tambahan 9 poin membuat mereka mengoleksi 46 poin. Jumlah poin ini maksimal dikumpulkan Persita di musim ini. Kalaupun torehan poin PSM Makassar dan Persita sama di akhir musim, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu tetap bertahan. Sebab unggul selisih gol atas Persita, begitupun secara head-to-head pertemuan. Namun untuk mengunci 9 poin di 3 laga ke depan tidaklah mudah bagi juara bertahan Liga 1 ini. Pasalnya, lawan dihadapi cukup berat. 2 dari ketiga klub berada di papan atas klasemen, yakni Borneo FC, PSIS Semarang, dan PS Barito Putra. Meski begitu, PSM Makassar bisa lebih cepat terbebas dari zona merah asalkan Persita menelan kekalahan atau hasil imbang di 3 laga ke depannya. Kedepan PSM Makassar menatap laga selanjutnya dalam kondisi pincang, sejumlah pemain pilar alami cedera. Walau demikian, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares akan menyiapkan tim sebaik mungkin, benahi taktik, teknik, dan mental. Kita harus mempersiapkan diri, kita bukan hanya dari segi mental, taktik, teknik, tapi juga kondisi. Kita ada beberapa pemain cedera, kita harus menemukan atau memulihkan mereka, katanya pada Jumat 8 Maret 2024. Legenda PSM Makassar, Anwar Liko mengatakan PSM Makassar jangan membuang-buang poin lagi di 6 laga sisa. Kemenangan sangatlah penting. M. Arfan CS secepatnya pastikan diri terbebas dari zona degradasi. Jangan seperti musim 2021-2022 yang baru memastikan diri tidak terdegradasi pada pekan ke-33 atau sisa 1 laga terakhir kala itu.
Kemenangan bagi PSM Makassar sekarang ini sangat penting untuk bertahan di Liga 1 musim depan. Jangan bergantung pada tim lain, katanya kepada Tribun Timur. Dengan kemenangan, tambah dia membuat anak asuh Bernardo Tavares akan lebih lepas bermain. Tidak pikirkan lagi akan turun kasta. Kemudian kekurangan tim musim ini bisa menjadi pembenahan untuk hadapi musim mendatang. Apalagi sejumlah pemain dikontrak dalam jangka panjang. Pemain dengan motivasi tinggi untuk menang tampil lepas di pertandingan, ucapnya. Kemudian kunci lewati masa sulit. Skuad PSM Makassar baru saja melewati masa-masa sulit. Kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada Jumat 8 Maret 2024 sangat berarti. Lantaran 3 pertandingan dijalani sebelumnya tak mampu meraih kemenangan. Ditambah lagi mereka tidak bisa membukukan gol. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menyebut kunci keberhasilan pemain melewati masa sulit adalah kekompakan seluruh elemen tim. Di masa-masa sulit seperti ini, pelatih, ofisial, dan semuanya tetap bekerja dengan baik, katanya. Ia juga menyebut peran supporter Juku Eja. Para pemain ke-12 itu tidak meninggalkan tim kebanggaannya saat terpuruk. Dukungan langsung dari pinggir lapangan menjadi energi bagi pemain, termasuk memutuskan tren buruk untuk kembali ke jalur kemenangan. Saya senang dengan kehadiran supporter, mereka tidak meninggalkan kami di masa sulit, ucap pelatih berkebangsaan Portugal itu. Tribuners juga dapat melihat infografis di klasemen Liga 1. Kemudian ada 3 laga PSM Makassar dan 3 laga Persita Tangerang. Tribuners, masih banyak atau masih beragam informasi dan juga berita yang tersaji untuk Anda pada koran Tribun Timur edisi hari ini. Jika Tribuners ingin membaca secara lengkap dan keseluruhan, Tribuners dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan jika ingin berlangganan 80.000 per bulan atau 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau WhatsApp dan juga SMS ke Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Tetap saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.